Syarat untuk menjadi anggota DPR adalah ia harus lulus dulu ujian teori dan praktek mata pelajaran PPKN. Wajib, nggak lolos, tolak, nggak bisa masuk menjadi caleg gitu. Kan keren kalau bisa begitu ya. Oh ini loh, ini perilaku-perilaku anggota dewan yang jalan untuk menuju sebagai anggota dewannya dengan cara menyuap rakyat. Dengan cara setiap datang mengasih uang 50-100 ribu per orang kali ratusan ribu orang, belum biaya-biaya yang lain-lainnya. Kalau itu dikatakan wajar, akhirnya kan menjadi wajar juga gitu ketika kita lihat para anggota dewan kerjanya memeras pengusaha, meminta paksa dana-dana corporate social responsibility-nya. Ya barangkali karena harus berpikir bagaimana mengembalikan dana awalnya, kan begitu. Anda menyepakati hal-hal yang mungkin belum Anda baca juga itu. Hampir 1000 halaman. Kemudian berdalih ngapain ikut demo kalau nggak paham, kalau belum baca undang-undangnya. Anda juga baca tidak? Saya kok sanksi Anda pun baca. Paling yang Anda suruh baca kan staf ahlinya gitu. Sudahlah, itu sudah tahu, semua orang sudah tahu cara-cara kinerja anggota dewan yang berleha-leha di gedung sana itu. Rakyat muak, Pak. Rakyat capek lihat cara-cara kinerja Bapak yang anggota dewan yang kebanyakan gagahnya saja yang dimunculkan, tapi hati nuraninya mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tayangan menarik di Instagram dan Twitter. Tentu masih tentang aksi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Kita lihat dulu ya tayangannya. Selama ini belajar PPKN gak guna, tentang wewenang DPR dan juga fungsinya, yang bercita-cita menyejahterakan rakyat. Faktanya mereka menyengsarakan rakyat. Jim anjim 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 jim anjim anjim anjim. Ya, berani sekali nih. Luar biasa. Kemudian menjadi ramai perbincangan tentang Omnibus Law ini, kemudian dikaitkan dengan peran dan fungsi DPR dalam tata kenegaraan di Indonesia ini. Kalau kita lihat di laman dpr.co.id sendiri, sebetulnya ada penjelasan bahwa salah satu tugas DPR adalah menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi rakyat. Faktanya kita lihat hari ini bagaimana proses penyusunan RUU Undang-Undang Ciptaker ini dari awal itu sudah ditolak. Kemudian ada perubahan yang kita rasakan, yang kita harapkan tempo hari itu menjadi lebih sesuai dengan kehendak rakyat. Ternyata tidak juga, ditolak. Dan akhirnya anjing menggonggong kafilah tetap berlalu. DPR dan pemerintah seperti yang menggunakan kacamata kuda, tidak melihat kiri kanan, tidak melihat aspirasi yang digaungkan oleh berbagai elemen masyarakat, kemudian tetap kekeh untuk mensahkan undang-undang itu. Bahkan beberapa dari anggota DPR yang terlibat di dalamnya pun merasa bahwa itu terlalu cepat, tergesa-gesa. Tidak mestinya ini disahkan sekarang. Jelas, dengan situasi yang tercipta hari ini, saya kira ini sebuah konsekuensi logis yang harus dihadapi oleh pemerintah dan tentu juga DPR. Pemerintah dan DPR harusnya sekarang membuka mata, membuka telinga dengan lebih lebar agar bisa benar-benar menghayati apa yang dirasakan oleh rakyat. Kalau sekarang kemudian banyak yang disampaikan tentang RUU ini harus segera disosialisasikan karena banyak rakyat yang tidak paham. Sosialisasi itu kan justru mestinya sebelum RUU ini disahkan. Sosialisasikan dulu, paham rakyat, kemudian baru disahkan. Ini gimana ceritanya? Disahkan dulu kemudian baru mau disosialisasikan. Kecuali pemerintahan ini pemerintahan yang diktator, mungkin langkah itu ditempuh. Tapi bagi kami, pikiran kami rakyat jelata nggak masuk akal. Kok bisa gitu? Sehingga kita lihat di berbagai media sosial, rakyat kemudian melampiaskan kekecewaannya. Di Twitter juga ramai gitu ya. Bahkan itu dikaitkan dengan mata pelajaran PPKN yang wajib diikuti oleh para siswa. Mereka bilang mereka menyesal mempelajari pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Karena menurut netizen, fungsi dan wewenang DPR yang mereka pelajari di bangku sekolah dulu
telah ditabrak oleh anggota dewan itu sendiri. Jadi ngapain gitu belajar sesuatu yang dia fakta realnya nggak ada. Seperti ini kalimat misalkan, sedih di tengah malam baca berita kayak gini. Sia-sia dong belajar PPKN tentang fungsi DPR. Hashtag DPR hianati rakyat. Dari @triafitriani3. Diposting tanggal 6 Oktober lalu. Pas ulangan PPKN ada pertanyaan, apa tugas DPR? Terus gua jawab lah, udah yakin benar, ternyata salah. Sekarang baru tahu jawabannya, ternyata menjadi beban rakyat. Pantas remet terus. Ya ini cara netizen memang seringkali nampak seperti yang kocak ya, lucu, menggelikan, menghibur. Tapi tentu di balik itu ini adalah sebuah sindiran yang menohok, yang harusnya dipahami, harusnya disadari oleh para anggota dewan yang terhormat itu. Ada lagi kah selain beban rakyat? Biar nanti gua nggak remet lagi gitu. Hashtag DPR hianati rakyat. Ini dari @mutia41859722. Sama di tanggal yang sama 6 Oktober. 12 tahun belajar tentang PPKN. Setiap kali ditanya fungsi dan tugas DPR, jawaban gue selalu panjang berpoin-poin. Ternyata fungsinya cuma mentingin diri sendiri dan tugasnya cuma bohongin rakyat aja. Nah, ini kan walaupun disampaikan dengan nada yang satire, tapi kita tahu ini juga harus menjadi catatan penting bagi pembuat kurikulum pendidikan ya, bahwa bagaimana mereka akan mencatatkan kembali teori-teori tentang ketatanegaraan jika para pelakunya hari ini justru tidak mempraktekkan itu. Kalau begitu, jangan siswa pelajar dulu deh yang dikasih pelajaran PPKN. Ini anggota DPR ini harus dikasih pelajaran PPKN dulu. Teori sekaligus praktek gitu. Kan kalau siswa lebih banyak bisanya belajar teori ya. Praktek ada berapa hal bisa diaplikasikan dalam konteks organisasi di sekolah barangkali ya. Atau dalam bersosialisasi. Tapi yang nyata-nyata menunjukkan fungsi dan perannya kan dia pelakunya, ya anggotanya. Maka ini diusulkan sajalah sekalian bahwa syarat untuk menjadi anggota DPR adalah ia harus lulus dulu ujian teori dan praktek mata pelajaran PPKN. Wajib, nggak lolos tolak, nggak bisa masuk menjadi caleg gitu. Kan keren kalau bisa begitu ya. Apalagi ketika pimpinan DPR diduga mematikan mikrofon peserta rapat yang melakukan interupsi. Hal ini dinilai mencederai nilai-nilai demokrasi. Nyesel gue belajar PPKN bertahun-tahun, menghafal fungsi-fungsi DPR sampai nggak bisa tidur. Taunya fungsinya nyusahin rakyat. Ini dari @txtdrjkt. DPR pengkhianat. Dulu udah capek-capek belajar PPKN, hafalin fungsi DPR. Ternyata fungsinya nyusahin rakyat. Pemerintah bobrok. @_ryhnrzky. Jadi saya kira anggota dewan dan pemerintah harus sadar sesadar-sadarnya bahwa di era keterbukaan ini, di era digitalisasi informasi ini, media sosial berkembang dengan sangat pesat dan sangat mudah diakses oleh siapapun. Maka segala tingkah pola perilaku yang ditunjukkan mau tidak mau akan langsung menjadi sorotan publik. Kalau merasa tidak bisa atau belum mampu untuk berkomitmen dengan kesadaran dirinya sebagai anggota wakil rakyat, maka saya kira ini harus menjadi catatan penting buat para fraksi atau partai untuk tidak menjadikan orang itu layak dan mampu menjadi anggota dewan. Jadi tahap saringan awalnya memang ada di partai terlebih dahulu gitu. Nah, kita lihat selama ini siapa yang bisa menjadi anggota dewan? Ya dia yang punya uang. Yang dia punya uang berpuluh, beratus, bermiliar untuk operasional kampanye. Untuk memberikan uang saku peserta yang datang. Minimal 50.000, rata-rata 100.000 sekali datang. Kali berapa orang yang datang? Puluhan, ratusan, ribuan. Ya wajar menjadi MM-an nilainya. Ketika merasa dana modalnya sangat besar, tentu secara logika sajalah. Yang dipikirkan tentu adalah bagaimana mengembalikan modal itu kemudian meraup keuntungan sisanya. Kita lihat juga kan banyak anggota-anggota dewan yang berlatar belakang pengusaha. Saya kira saya tentu tidak berbicara mengeneralisir ya. Saya tidak berbicara dalam artian bahwa 100% anggota DPR melakukan praktek-praktek kotor dengan cara-cara yang sejatinya itu bisa dikatakan menyuap rakyat untuk memilih mereka. Tapi
Fakta bisa kita lihat di mana-mana, di depan mata kepala sendiri itu terjadi. Jadi Anda kawan-kawan yang menjadi anggota DPR dengan cara-cara yang benar, tidak dengan cara-cara yang kotor, saya kira ini saatnya Anda speak up, Anda bicara. Tunjukkan bahwa saya tidak seperti yang rakyat maksudkan, tidak seperti yang rakyat tunjukkan, bahwa anggota dewan itu anggota yang melakukan cara-cara kotor. Agar nanti tersaring langsung, agar nanti terlihat, oh ini loh, ini perilaku-perilaku anggota dewan yang jalan untuk menuju sebagai anggota dewannya dengan cara menyuap rakyat. Dengan cara setiap datang mengasih uang 50-100 ribu per orang, kali ratusan ribu orang. Belum biaya-biaya yang lain-lainnya. Kalau itu dikatakan wajar, akhirnya kan menjadi wajar juga gitu ketika kita lihat para anggota dewan kerjanya memeras pengusaha, meminta paksa dana-dana corporate social responsibility-nya. Ya barangkali karena harus berpikir bagaimana mengembalikan dana awalnya, kan begitu. Ya, kembali ke sini. Susah-susah dari SD belajar PPKN, ngapal ini itu, ternyata hak dirampas semua sama pemerintah. Apa fungsi dari nilai-nilai Pancasila udah nggak dipakai lagi ya? Mirisnya negeri ini. Kebayang nggak sih yang susah bakalan ke generasi berikutnya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini. @Fortuna YDW. Aku sedih melihat video itu. Guru PPKN ku nggak pernah mengajarkan cara berdemokrasi seperti ini. Mereka sekolah nggak sih? Hak untuk berpendapat mana? Ego yang utama. #gagalkan Omnibus Law. Jegal sampai gagal. Tentu yang komentar yang baru terakhir itu berkaitan dengan aksinya Ibu Puan Maharani yang mematikan mic ketika ada interupsi dari anggota Dewan Partai Demokrat. Itu dibantah memang oleh siapa ya, sesama kader PDIP. Saya lupa Pak Hasto apa sih, Pak siapa itu. Katanya mic itu mati otomatis setiap 5 menit karena memang sudah disepakati sebelumnya begitu. Tapi video menayangkan, Pak. Itu ada gerakan yang pas saat Bu Puan memencet sesuatu di depannya, kemudian mic-nya mati. Tapi ya sudahlah, itu kan bisa juga dianggap nanti, oh itu dipas-pasin aja dengan video, dengan gerakannya. Dan ya dalih macam-macam bisa disampaikan. Tapi yang terpenting adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat yang berada di gedung besar ber-AC dingin itu, gedung parlemen. Anda berdiskusi dengan cara yang seenaknya. Anda menyepakati hal-hal yang mungkin belum Anda baca juga itu. Hampir 1000 halaman. Ya. Kemudian berdalih ngapain ikut demo kalau nggak paham, kalau belum baca undang-undangnya. Anda juga baca tidak? Saya kok sanksi Anda pun baca. Paling yang Anda suruh baca kan staf ahlinya gitu. Sudahlah, itu sudah tahu, semua orang sudah tahu cara-cara kinerja anggota dewan yang berleha-leha di gedung sana itu. Rakyat muak, Pak. Rakyat capek lihat cara-cara kinerja Bapak yang anggota dewan yang kebanyakan gagahnya saja yang dimunculkan, tapi hati nuraninya mati. Ya kalau faktanya ternyata anggota dewan tidak mendengarkan aspirasi rakyat, tidak memperjuangkan kehendak rakyat, lantas Anda mewakili siapa?